Tes tes. Suruh. Kita jadi. Ini laptop siapa? Maju jalan. Stop. Berhenti. Bluetooth connected. Oke, halo semuanya, selamat siang. Kurang semangat. Halo semuanya, selamat siang. Oke, kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri dulu. Langsung saja, saya sendiri Ahmad Rifal Hidayat dari kelas 4C. Saya berperan sebagai, bisa dibaca ya? Saya berperan sebagai Satpam dan Ketua SPSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Siranggraini dari kelas 4A. Saya memerani jadi penggosip juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imtiaz Nasyariski dari kelas 4A. Di sini saya sebagai narator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anca Kopso dari kelas 4C. Di sini saya sebagai penggosip. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sarah Mawida dari kelas 4C. Saya sebagai HRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menominati dari kelas 4B sebagai Direktur Perusahaan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Lapsi dari kelas 4B sebagai Dokter Perusahaan dan Anak. Selamat siang semuanya, saya Cindy Aulia Herawati dari kelas 4B sebagai perawat. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Sekaraini Aziza dari kelas 4A, saya sebagai SPSI 1. Selamat siang semuanya, saya Siva Mahfud dari kelas 4A sebagai SPSI 2. Halo semuanya, aku Najwa Laisana, peran aku sebagai supervisor. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Kasisa Putri, saya sebagai istri Lukman Operator Teknikal. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yola. Aku dari kelas 4C dan di sini sebagai dokter rumah sakit. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Atura Auliana, di sini berperan sebagai administrasi. Halo semuanya, nama saya Yuni Wulandari, saya sebagai SPSI 3. Halo semuanya, nama saya Arya, saya sebagai main karakter operator kimia. Annyeong semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firdaus. Di sini saya berperan sebagai operator elektrikal, tapi saya rekan kerjanya. Thank you. Baik, itu aja perkenalan dari kami semua. Saksikan penampilan dari kami semua. Terima kasih. Selamat menyaksikan.
cek, oke. Cek, itu. Pada suatu pagi di lapangan Oil dan Gas PT Oil Gas Sejahtera, suasana penuh dengan aktivitas. Guru-guru sibuk melakukan tugas-tugas mereka. Duh, itu kebiasaan ya kalau kita suka lepas masker gitu. Ya iya, nggak usah tahu. Cuma masalah masker ini nggak bakal bikin lu sampai meninggal. Sini deh. Kita itu kerja di badan kimia. Kalau lu pasang masker mulu, nanti kalau kenapa-napa gimana? Gua di sini udah kerja 20 tahun dan gak kejadian apa-apa, selalu tahu. Wah, emang Bang Kenny tahu kalau lu udah kerja 20 tahun di sini? Ya enggak, karena gua gak kenapa-napa tuh. Oke, sekarang nggak kenapa-napa. Tapi kalau nanti kenapa-napa, gua nggak mau tahu ya. Ya udah, chill aja. Emang batu ya kalau dibilang. Udah, kerjaan gue udah kelar. Bye-bye. Namun di sela-sela pekerjaannya, Lukman mulai merasakan dadanya sesak, batuk-batuk dan terasa mual. Kayak sesek banget ya. Apa gua ke dokter perusahaan dulu ya? Lukman pun memutuskan untuk pergi ke dokter perusahaan. Permisi dok. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini dok, saya mau cerita. Waktu saya kerja, saya ngerasa dada saya sesek, pusing sama sedikit mual dok. Baik, sebelumnya saya tekanan darah dulu ya. Baik dok. Kamu ini lebih tinggi daripada biasanya. Apa ada kendala dalam pola kerja kamu? Kayaknya nggak ada sih dok. Kalau soal harapannya gimana? Kamu harapannya kuat ya? Kalau itu iya dok. Oke, baik, ini akan saya buatkan surat medis. Lalu tolong ajukan ke HRD untuk meminta cuti kerja karena kamu harus membutuhkan istirahat yang cukup. Baik dok. Bentar. Baik, ini suratnya. Terima kasih dok. Semoga cepat sembuh. Baik. Setelah itu Lukman bergegas ke ruangan HRD untuk mengurus cuti kerjanya.
Silakan masuk. Silakan duduk, Pak. Jadi gini Bu, saya mau ngurus cuti libur saya Bu, cuti kesehatan saya. Oke, apa ada suratnya? Ini Bu, saya bawa surat dari dokter perusahaan. Oke, saya cek dulu ya. Di surat sakit ini kamu disarankan untuk istirahat atau cuti selama 3 hari. Apa benar? Benar Ibu. Baik, saya akan mengurus cuti sakit kamu. Sebenarnya ini untuk atasan, tapi karena ada sedang sibuk, saya langsung mengurus cuti sakit kamu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama, sebelum kita sembuh, setelah ini kau bisa ke ruang administrasi untuk mengisi formulir cuti sakit. Baik Ibu. Lukman pun segera menuju ke ruang administrasi. Permisi Bu. Kenapa ya, Pak? Saya mau ngurus formulir cuti kerja ya. Boleh cuti kerja yang di sini ini. Kamu kerja apa ya? Saya siang-siang kayak gini kan penyakit nggak ada yang tahu Bu, datanya apa. Ini saya sakit itu baru konsultasi dari perusahaan dokter perusahaan. Cuti sakit ya? Saya lihat dulu ya, Pak. Cuti sakit apa ya, Pak? Sakitnya apa ya? Tadi sih saya ngerasa dada saya sesek banget Bu. Hanya sesek terus jadi buat cuti gitu. Kok enak? Saya udah nggak kuat Bu. Kuat ya? Udah. Ini berarti cutinya udah 3 hari ya? Isi dulu, coba formulirnya. Coba ya. Bener ya? Ada nggak? Ada di atas ngambil dulu. Dan gua kan masih lama nggak di sini. Udah diisi? Iya Ibu, udah Bu. Cek dulu ya. Berarti ini buat 3 hari cutinya, karena dari sebelumnya hari. Oh. Tapi nanti kalau misalnya ada 3 hari, Bapak belum bisa masuk. Kalau gitu lagi ya Pak, nanti susah soalnya administrasinya sama absen Bapaknya. Baik Ibu, saya akan berterima kasih jika itu saya membutuhkannya. Pak, jangan lupa, soalnya kebanyakan pada lupa konfirmasi lagi, susah. Terus nanti ini diproses dulu 1 hari, nanti bakalan mendapat notifikasinya di email buat selanjutnya. Sekarang Bapak bisa pulang. Terima kasih Bu. Lukman pun meninggalkan ruangan administrasi dan hendak pulang ke rumahnya.
kaki ke rumahnya dengan kemas dan tangan kakinya terus mengusap dahinya. Udah pulang sih mas. Ah udah jangan banyak ngomong, ambil minum aja dulu. Papi minta uang dong buat bayar UKT, dikit lagi ujian. Ini lagi anak duit, bentar. Itu nanti kalau nggak bayar aku bisa ikut ujian. Iya nanti papi bayar udah. Bener ya? Iya. Awas kalau nggak bayar. Ada apa sih? Tasya kan kita mau enggak, Deva kenapa? Lukman pun merasakan dadanya sesak dan segera menuju ke kamar mandi. Kayaknya kita harus ke dokter biar tahu sakitnya apa. Sampainya di rumah sakit, sang istri segera memberitahukan kronologi terkait suaminya. Permisi dong. Silahkan duduk, Bu. Oke, Ibu, apa keluhannya? Bapak lagi sakit? Jadi gini dong, tadi suami saya pulang-pulang minta minum, terus habis itu dia mati darah. Itu kenapa ya dok ya? Buat kalau gitu saya periksa perut. Ya, silakan bangun, Pak. Silakan duduk kembali. Oke, Bapak apa yang Bapak rasakan selama ini? Saya waktu kerja dada saya sesek banget dok, sama pusing semua. Oh iya, kalian dok saya mau nanya, saya kan kerja di bahan kimia ya dok ya, saya operator kimia bu. Nah saya anjuran dari perusahaan disuruh pakai masker 3 lapis dok, tapi saya ngelepas masker. Apa gara-gara itu saya jadi kayak gini ya dok? Waduh, itu dia masalahnya Pak. Saya khawatir Bapak ini terkena radang paru-paru Pak. Apa Bapak mau di ronsen agar tahu penyebab penyakit itu apa? Di ronsen aja ya mas ya, di ronsen ya. Kayaknya kalau ronsen nggak dulu deh dok. Saya mau langsung di resepin aja dok. Oke, kalau itu mau Bapak, saya resepkan obatnya dan Bapak sambil tunggu di ruang tunggu aja, nanti dipanggilkan oleh perawat. Lalu Bapak dan Ibu bisa selesaikan administrasi ya. Lukman dan istri pun segera menuju ke ruang tunggu.
Mas, kenapa sih kamu mau di ronsen aja? Ya takut lah kalau kejadian beneran kayak gitu. Gimana coba? Atas nama Pak Lukman, sang istri pun merasa sedih saat suaminya dibawa ke ruang UGD. Gimana suami saya, Su? Ibu, setelah tahu konsumen, nanti kami akan melakukan konseling. Apakah Ibu setuju? Pokoknya yang terbaik dah buat suami saya. Ibu yang tenang ya. Nanti hasil ronsen akan keluar 3 jam kemudian. Setelah itu Ibu langsung saja ke ruangan dokter. Oke, Sus, baik, Sus. Ibu yang tenang. Suami saya bisa sembuh nggak ya, Sus? Bisa. Nanti kami akan melakukan dengan lebih baik dokter juga. Ibu yang tenang dulu. Jadi kalau aku saya permisi dulu. 3 jam kemudian sang istri pun menuju ke ruangan dokter. Permisi, Dok. Ya, silakan duduk, Bu. Gimana dok keadaan suami saya? Oke, dikit-dikit, Bu. Setelah tadi kita ronsen, dan ini hasilnya, Bu. Nah, Ibu bisa lihat, jadi si Bapak ini terkena ada 4 Bu. Jadi si Bapak terkena radang paru-paru ya, Bu. Dan memang penyebabnya si Bapak ini sesak nafas dan juga batuk-batuk. Nah, jadi itu faktornya adalah karena Bapak perokok juga, lalu juga Bapak terkena gas kimia di tempat kerjanya gitu, Bu. Makanya menyebabkan radang paru-paru, Bu. Itu nggak, kalau suami saya kayak gitu nanti sembuh nggak, Dok? Soalnya dia tulang punggung keluarga saya, Dok. Oke, Bu, Ibu tenang aja, pasti bisa sembuh. Cuma memang prosesnya itu sangat lama ya, Bu. Dan si Bapak ini memang harus ada perawatan intensif gitu, Bu. Nah, jadi makanya Bapak harus dijaga pola makannya, lalu istirahat yang cukup. Jadi Ibu berdoa aja untuk kesembuhan si Bapak. Semoga si Bapak cepat sembuh. Karena memang penyakit ini tuh sangat serius banget, Bu. Radang paru-paru itu serius banget, Bu. Jadi Ibu harus benar-benar diperhatikan penyakit Bapak. Baik, Dok. Nanti kalau ada apa-apa lagi saya segera hubungi Ibu dokter ya, Oke, Bu. baik, Bu. Terima Oke, kasih banyak, ya Bu, sama-sama, hati-hati di Istri jalan. Lukman pun meninggalkan ruangan dokter dan pulang ke rumah membawa suaminya. Emang kelompok berapa? Ya emang kenapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan lu nonton doang, aku nggak absen deh. Ya udah, iya. 2 minggu kemudian, HRD mulai menotis terkait absensi Lukman yang melebihi batas cuti sakit.
Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Ibu. Ada apa ya Bu? Begini Bu, saya baru lihat absensi karyawan siang hari ini, namun saya menemukan kalau absensi Pak Lukman ini sudah tidak hadir selama seminggu lebih. Apakah Ibu tahu keadaan Pak Lukman saat ini? Oh iya, untuk 3 hari kemarin sih beliau cukup sakit ya Bu. Tapi untuk seminggu ini sih saya kurang tahu, ya nggak ada kabar juga dari Pak Lukman. Karena saya butuh konfirmasi terhadap kehadiran Pak Lukman, boleh tolong ditanyakan kepada yang bersangkutan. Ya, nanti saya hubungi Pak Lukman ya setelah ini. Baik, terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Supervisor pun segera menghubungi Lukman terkait absensi cuti sakitnya. Halo Pak, selamat siang. Halo Pak Lukman, selamat siang. Halo Ibu. Gimana kabarnya sekarang? Apakah sudah membaik Pak? Gini ya Bu ya, semenjak saya cuti Ibu minggu kemarin, kondisi saya malah makin buruk Ibu, malah sempat dirawat di rumah sakit Ibu. Oh, jadi karena hal itu Pak Lukman nggak masuk ya selama seminggu ini. Tapi kenapa Pak Lukman nggak konfirmasi ke perusahaan? Jadi gini Bu ceritanya, semenjak sakit itu badan saya lemes banget Ibu, sampai saya nggak bisa megang HP Ibu, dan dari dokter saya didiagnosis itu kena radang paru-paru Ibu. Jadi saya butuh waktu buat mulihin diri saya ini Ibu. Oh, kok kena radang paru-paru Pak? Itu akibatnya apa ya Pak? Iya Ibu, kata dokter saya terkena dari paparan karantina di tempat saya kerja Ibu. Loh, kok bisa? Yaudah nanti saya kabarin Bu Hayati ya Pak untuk keadaan Bapak saat ini. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Setelah itu, supervisor pun bangun dari tempat duduknya dan segera menuju ruangan HRD. Tek. Misi Bu. Silakan masuk. Silakan duduk dulu. Gini Bu, tadi kan saya udah ngomongin Pak Lukman terkait kenapa sih dia nggak masuk selama seminggu ini. Ternyata beliau bilang dia lagi sakit Bu, makanya belum sempat konfirmasi ke perusahaan. Bahwa padahal waktu saya masih cuti selama 3 hari, jika ada perbandingan cuti, saya bilang kabarin saya. Tapi ternyata beliau tidak konfirmasi apa-apa. Seharusnya kalau beliau bilang, kami akan memberikan hak beliau sebagai karyawan secara penuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jamsostek. Menurut Pasal 4 UU Jamsostek, program jaminan sosial tenaga kerja wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja. Iya Bu, betul juga katanya Bu. Terus juga saya ada hal yang bikin saya kaget lagi, katanya Pak Lukman tuh sakit terkena radang paru-paru, dan radang paru-paru itu akibat paparan bahan kimia pada saat dia bekerja Bu. Loh, kok bisa seperti itu?
kan di perusahaan kita sudah menetapkan SOP APD karyawan terhadap pekerjaan sehingga tidak akan terkena paparan dari kimia jika karyawan tersebut mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Apakah Pak Lukman tidak mematuhi peraturan tersebut? Kalau begitu saya sih kurang tahu. Gimana kalau kita cek CCTV aja Bu? Pak Lukman kerjanya gimana kalau di lapangan? Apakah udah sesuai SOP atau belum? Baik, kita ke ruangan CCTV sekarang. HRD dan supervisor pun segera menuju ruangan CCTV. Permisi. Gini Pak, terkait karyawan yang bagian di lapangan sudah tidak masuk dan katanya sakit terkena paparan bahan kimia. Jadi saya bersama Bu Najma sebagai supervisor di sini ingin melihat CCTV di lapangan sebulan yang lalu. Oke, ditunggu Ibu. Baik Pak. Supervisor dan HRD pun melihat CCTV yang ada dan merasa heran dengan kelakuan Lukman. Ya ampun Bu, lihat Bu. Kalau bisa saya polisi emang Pak Lukman ini yang salah. Lihat kerja aja dia selalu berpas masker, pantas aja kena paparan bahan kimia. Astaga, saya nggak menyangka Pak Lukman melanggar peraturan perusahaan seperti ini. Padahal beliau sudah bekerja selama 20 tahun lebih. Iya betul, jadi saya aja dia kerja. Ya sudah kalau gitu, saya ke ruangan direktur untuk membicarakan Iya Bu, baik. Makasih ya Pak. Pak. HRD dan supervisor pun segera menuju ruangan direktur untuk memberitahukan terkait CCTV. Permisi Bu. Begini Bu, kedatangan saya ke ruangan Ibu bersama Bu Najma sebagai supervisor siang hari ini karena saya mau membicarakan permasalahan salah satu karyawan di lapangan bernama Pak Lukman. Beliau tidak masuk kerja selama seminggu lebih dan tadi saya menanyakan terkait keadaan Pak Lukman kepada Bu Najma. Bagaimana keadaan? Tadi Pak Lukman bilang ke saya kalau misalkan beliau ini sakit terkena radang paru-paru Bu. Dan kenapa beliau bisa terkena radang paru-paru? Katanya sih terkena paparan bahan kimia pada saat dia bekerja. Tapi kan perusahaan kita udah nerapin SOP lengkap nih. Tadi juga kita udah cek CCTV Bu. Mungkin dari Bu Sarah sama Bu Najma ini ada saran nggak sih untuk kasus Pak Lukman ini bisa diselesaikan gitu? Kalau saya dengan Bu Najma sudah mendiskusikan terkait kasus Pak Lukman ini, saya memiliki saran. Saya akan mengusung salah satu teman kerja Pak Lukman untuk menjenguk dan menanyakan keadaan beliau. Dan nanti Bu Najma sendiri yang akan memerintahkan karyawan tersebut untuk menjenguk Pak Lukman. Di mana nanti karyawan itu akan merekam semua pembicaraan dia dengan Pak Lukman sehingga itu menjadi salah satu bukti yang akurat untuk perusahaan. Iya betul Bu, saya setuju sama Bu Sarah. Oke, mungkin saya juga setuju atas sosial tersebut dari Mbak Sarah sama Mbak Sarah. Mengingat bahwasannya kasus ini harus segera kita tindak lanjuti secara sesama dan secara hutan. Ya Bu. Baik,
akan melaksanakan rencana ini dimulai dari besok. HRD dan supervisor pun keluar dari ruangan direktur. Cek. Setelah itu, supervisor datang menghampiri rekan kerja Lukman, yaitu Iki, untuk memerintahkan terkait diskusi dengan direktur. Iki boleh kesini sebentar nggak? Oh iya Bu. Itu, Lupa kan udah lama yang nggak masuk nih, udah seminggu. Kamu tahu nggak? Kamu nggak tahu dia kenapa? Kurang tahu Bu, kebetulan emang udah seminggu ini sih nggak ngeliat sih Bu. Kamu gimana sih teman dekatnya? Kamu nggak tahu temannya sakit. Tadi tuh saya udah ngabarin telepon, katanya dia sakit terkena radang paru-paru. Tapi herannya tuh kenapa dia bisa kena, tapi kamu kok enggak gitu. Kamu boleh nggak datang ke rumahnya terus coba nanyain kenapa dia bisa terkena radang paru-paru gitu. Terus juga kamu akan diem-diem ya percakapan kalian buat bahan acuan ke depannya gimana. Oh jadi saya harus sambil ngerekam ya Bu ya, ngerekam suara. Iya, tapi diam aja. Siapa tahu Pak Lukman jujur kenapa dia kena radang paru-paru. Soalnya aneh kalau misalkan tiba-tiba kena paparan kimia. Soalnya kan perusahaan udah merasa SOP yang lengkap. Oke Bu, nanti saya coba bujukin dia Bu ya. Ki, lanjut kerja Ki. Mereka berdua pun melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Cek. Setelah itu perusahaan mengirim email kepada Lukman. Wah, apaan ini? Gue tiba-tiba disuruh resign. Tok. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek. Ya, lu kenapa bisa sampai kayak gini? Duduk. Oh, Lu ngapain bawa kerupuk? ini tadi gua habis menang lomba kerupuk. Terus coba dong ceritain. Kok bisa sampai kayak gini? Lu nggak ngasih gue. Ceritain lu. Jadi tuh gue masih shock menerima keadaan ini juga. Kayak tiba-tiba gue dapet penyakit ini. Lagian awalnya gimana sih bisa sampai sakit kayak gini? Lu inget gak yang waktu lu tadi apa? Ngingetin gua yang makan masker itu dari situ, gua tuh dada gua sesak banget gitu. Kan apa gue bilang, kita itu kerja di kita. Otomatis kita harus pakai masker. Gimana sih? Tuh, kalau kayak gini gimana? Ya masalahnya bukan ini doang yang bikin gua stres. Nih, Apa lagi? coba lu lihat ini, lu lihat nih. Si
perusahaan tinggal 10.000. Bukan yang ini kok. Mana? Ini. Hah? Lu menang togel? Yang mana sih? Ini. Kok lu disuruh resign? Ya. Kok bisa? Ya gue juga nggak tahu makanya bikin semangat ini. Hah. Ini sih gara-gara lu gak pakai masker. Tempat lanjutnya apa? Ya kayaknya gue bakal langsung lapor serikat kerja sih gara-gara ya masa gue langsung terima aja gue disuruh resign padahal kan gue sakit gara-gara perusahaan juga kenapa karena kimia. Ya kan, tapi kalau dipikir-pikir ini kan salah lu juga sekecil. Ya tetap gue nggak terima lah. Suruh siapa nggak pakai masker? Udah deh, mending lu jujur sejujur-jujurnya ke perusahaan. Kalau lu itu emang bandel. Ya gila lu masa gue disuruh bohong lagi. Ya udah jujur aja, emang kenapa sih? Udah deh, gue mau ada urusan nih abis ini. Udah khusus banget. Ini kerupuknya jangan lupa dimakan ya, pakai nasi padang. Thank you. Gue cabut ya. Ya hati-hati. Assalamualaikum. Tanpa disadari Lukman bahwasanya percakapannya telah direkam oleh rekan kerjanya ini untuk bukti bahwa Lukmanlah yang bersalah. Tiga. Keesokan harinya di kantin kantor. Gue mau ngechat, gue mau makanan. Ada apa nih? Coba. Cobain. Enak. Dari mana? Di Jonggol. Jauh banget. Gue mau berita hot. Nih, dengerin dulu rekaman yang suka yang gue rekam. Dengerin. Mereka bertiga pun menatap rekaman dan merasa aneh. Astagfirullah. Itu sumpah itu aneh banget sih. Ya kan? Dia harus lapor ke PSI. Ya, itu murni kesalahan dia, itu loh maksudnya. Dan kalau misalkan surat bukan diri ya gue rasa itu hak perusahaan juga karena kalau dia juga seakan-akan perusahaan juga harus bertanggung jawab sepenuhnya. Lagian dia cuma disuruh pakai masker 3 lapis, bukan masker bengkoang. Ya kan? Ajan guys, ntar dulu gosipnya. Iklan terlebih dahulu.
dengan siapa? Apalagi di gua kali. Buset. Gua 4 itu. Wih, jadi yang mana, weh? Jadi yang mana? Wih, wih. Wih, jadi yang ini kan? Dia orang lagi di video. Pakai masker bengkoang kan? Sumpah, kalau kayak gitu kan mendingan pas kerja bisa pakai masker aja nggak sih? Kocak. Bisa-bisa yang segala seperti sistem apa? Ya, sumpah lu muka dua banget. Ya gimana ya, lagi nih reset. Pasti kayak kenapa nggak sih? Kan kita juga Iya, ini makin lama makin nyebarin kemana-mana juga. Ya mau gimana lagi, dapat juga perusahaan. Udah jangan gosip terus, lanjut kerja sana. Mereka pun kembali mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Sore itu, Lukman masih berbaring di tempat tidur. Pada sore hari, Lukman masih terbaring di tempat tidurnya dan berusaha untuk mengambil ponsel di sampingnya untuk menghubungi serikat pekerja. Halo, dengan Serikat Kerja. Iya benar, selamat sore. Saya Lukman, operator kimia dari pabrik Olgas. Saya ingin melaporin masalah serius. Oke, sebelumnya tolong ceritakan dulu semua permasalahan ini ya Pak Lukman supaya kami bisa tahu solusinya. Jadi gini ya Bu ya, waktu saya kerja, dada saya tuh sesek banget Bu, sama pusing sama mual. Dan waktu saya ngecek ke rumah sakit, saya terkena radang paru-paru Ibu akibat paparan dari bahan kimia di pabrik tersebut. Ini masalahnya cukup serius ya Pak Lukman. Lalu apa yang bisa kami lakukan untuk bisa membantu Bapak? Nah, yang bikin saya shock itu tadi barusan saya dapat surat buat mundurin resign Bu, mundurin diri dari perusahaan. Saya disuruh mundurin diri Bu. Baik, Pak Lukman jangan khawatir ya karena kami di sini selalu ada untuk membantu Bapak. Kami akan mengurus permasalahan ini semua dengan perusahaan karena Bapak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan juga kompensasi atas masalah yang telah terjadi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Baik Bu, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Tapi sebelumnya saya minta perwakilan dari keluarga Pak Lukman untuk datang ke kantor serikat dengan membawa surat-surat seperti surat keterangan dari dokter, email dari HRD dan juga dokumen-dokumen lain yang sekiranya relevan. Baik Ibu, akan saya usahakan untuk datang. Terima kasih Ibu. Sama-sama.
Oke teman-teman, tadi Sekar ya, dan di anggota kita yang saudara Lukman, beliau itu terpapar didiagnosa penyakit yang paru-paru dan juga penyakit paru-paru itu disebabkan oleh paparan bahan kimia di tempat pekerjaannya. Jadi tadi dia melaporkan bahwasanya dan yang jadi permasalahan saat ini yaitu HRD-nya mengirimkan surat pernyataan pengunduran diri untuk Lukman. Jadi sekiranya kan ini sebenarnya bukan kesalahan Lukman kan. Jadi bagaimana menurut kalian? Menurut saya memang masalah yang serius ya Kak, karena pertama-tama kita harus memastikan kalau Lukman ini mendapatkan haknya sebagai pekerja yang sakit akibat pekerjaannya, tapi apakah sudah punya bukti yang cukup relevan untuk membantunya? Tadi sih saat Pak Lukman menelpon, saya meminta untuk perwakilan keluarga Pak Lukman untuk datang ke kantor kami dengan membawa surat-surat yang relevan seperti surat keterangan dari dokter dan juga email dari HRD. Dengan begitu kita bisa mulai mengumpulkan dan juga memverifikasi dokumen-dokumen tersebut. Selain itu, kita harus mempersiapkan strategi negosiasi argumentasi berdasarkan undang-undang Pak. Oke, ini aja kita bagi-bagi tugas saja ya, biar cepat kerja kita. Untuk Siva, kamu bertugas untuk bertanggung jawab tentang dokumen sama verifikasi data semuanya tentang Pak Lukman. Dan untuk Windy, kamu sama saya menyusun strategi ya nanti kita ke HRD ini. Dan kamu sekarang kalau misalkan sudah ada semua datanya udah lengkap, langsung kirim surat pertemuan sama HRD-nya. Jadi biar cepat, oke? Oke baik Pak, saya akan memastikan semua dokumen sudah lengkap dan siap digunakan untuk negosiasi. Oke, mari kita bekerja dan jangan lupa kita memiliki tugas untuk menjaga atau memperjuangkan hak-hak para pekerja. Oke, semangat semuanya. Terima kasih, kami permisi. Baik. Mereka semua pun meninggalkan ruangan dan kembali melakukan pekerjaannya masing-masing. Keesokan harinya diadakanlah pertemuan antara ketua serikat pekerja dan juga pihak perusahaan. Silakan masuk Bu. Terima kasih Bu. Silakan duduk Pak. Yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya kemarin ada laporan tentang anggota dari perusahaan Ibu bahwasanya beliau ini terkena penyakit radang paru-paru yang diakibatkan oleh paparan bahan kimia di perusahaan Ibu. Oke, nah dan yang paling parahnya lagi, Ibu sebagai HRD langsung memberikan surat pengunduran diri kepada Lukman. Apakah itu benar? Baik. Saya mengerti atas kekhawatiran Pak Fahmi sebagai ketua serikat, di mana Bapak sebagai salah satu jembatan untuk
hal keterlibatan karyawan untuk meminta haknya. Namun, yang dapat perlu ketahui, Pak Lukman, sakit radang paru-paru bukan diakibatkan dengan paparan bayi ini. Itu karena Pak Lukman melanggar SOP APD perusahaan. Bapak bisa lihat saya mempunyai bukti rekaman CCTV di bulan lalu. Silakan Bapak lihat sendiri. HRD pun memutar rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Lukman hanya menggunakan masker satu lapis. Dan selain itu, saya telah mengusung salah satu rekan kerja temannya Pak Lukman untuk menanyakan kabarnya, sekaligus saya memiliki rekaman suara percakapan Pak Lukman dengan rekan kerjanya, di mana Pak Lukman mengakui atas kesalahannya telah melanggar SOP APD perusahaan. Bapak juga bisa dengar sendiri rekaman suara. Ketua Serikat Pekerja pun menggunakan rekaman antara rekan kerja dan juga Lukman. Wow, aduh, saya kecolongan lagi Bu. Oke, gini aja, saya punya pengalaman menarik ini. Saya mengerti Lukman ini memang sebenarnya salah. Tapi perlu diketahui, saya juga sebagai ketua SPSI wajib yang namanya bertarung istilahnya untuk menetapkan hak-haknya bagi Lukman. Jadi bagaimana kalau misalkan kita bikin kesepakatan dua hal, bagaimana kelanjutannya Lukman? Baik, terkait masalah Pak Lukman ini saya sudah diskusi dengan supervisor dan direktur, di mana sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013, perusahaan wajib memberikan kenyamanan bagi karyawan. Kami memberikan 3 solusi untuk permasalahan Pak Lukman ini. Solusi yang pertama yaitu perusahaan akan membiayai pengobatan Pak Lukman secara full. Lalu solusi yang kedua, Pak Lukman akan dialokasi ke divisi, tidak akan Lalu solusi yang ketiga, jika sakit Pak Lukman tidak kunjung sembuh, maka perusahaan tidak akan membayar upah Pak Lukman secara full. Itu merupakan kebijakan yang perusahaan buat untuk permasalahan Pak Lukman ini. Bagaimana pendapat Bapak sebagai Ketua Serikat Pekerja? Oke, kalau seperti itu kan sebenarnya bukan pure kesalahan Lukman dan kesalahan Anda juga. Kalau mungkin kesepakatan seperti itu saya setuju, apalagi kan ini kesepakatan yang ibaratkan memanusiakan manusia, ya. Jadi sekiranya kalau misalkan besok Ibu ada waktu pagi, apakah bisa bertemu lagi dengan saya dengan Lukmannya? Karena kalau misalkan hari ini tuh setahu saya Lukmannya itu sedang lagi ada kontrol atau check up gitu ke rumah sakit. Bagaimana? Baik, besok pagi jam 9 saya kosong, silahkan Bapak bertemu di ruangan saya. Oke, terima kasih Bu, saya pamit dulu. Terima kasih. Ketua Serikat Pekerja pun mendapat ruangan dan bertugas menghubungi Lukman bahwasannya besok akan diadakan pertemuan dengan Ketua Serikat Pekerja Lukman dan juga pihak perusahaan. Halo, selamat siang dengan Bapak Lukman. Iya benar, saya dari Bapak Lukman. Oke, tadi saya sudah bertemu ya dengan HRD perusahaan Bapak, bahwasanya kita sudah menemukan titik tengahnya untuk permasalahan Bapak ini. Jadi sekiranya kalau misalnya memang Bapak bisa bertemu atau datang besok ke kantor, diusahakan ya Pak, misalnya untuk mendatangani surat perjanjian tersebut. Oh, kayak gitu ya Pak ya. Saya akan datang deh Pak. Baik, oke, terima kasih, selamat siang. Ya siang Pak.
Sehari-hari di ruangan HRD dengan serikat kerja dan juga Lukman yang tubuhnya masih lemas menghadiri pertemuan negosiasi pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, gini Bu, yang saya datang kembali yang kemarin siang, saya kan sudah mengobrol tuh untuk permasalahan Lukman tersebut. Jadi sekiranya kan biar ada Lukmannya ke sini, biar enak ngobrol. Baik, saya sudah mendengar kabar bahwa Pak Lukman mengalami radang paru-paru akibat paparan dari kerjanya. Seperti itu Pak Lukman. Benar ya Bu. Betul, Lukman ini saudara Lukman terkena radang paru-paru dan saya akan kembali Bu. Ibu itu sebagai HRD, cobalah jangan terlalu diri sendiri. Jadi jangan langsung kirim surat pemecatan, surat pengunduran diri. Itu sebenarnya tidak etis Bu. Dalam ADART perusahaan itu tidak ada. Dan Anda lagi kalau Lukman, Anda itu kalau misalkan melaporkan sesuatu yang jelas, kalau misalnya ini kan bangunan saya. Maaf Pak. Ya sudah. Sudah kita jangan bertengkar karena permasalahan Pak Lukman ini. Kami sebagai perusahaan memberikan solusi. Kemarin saya sudah membicarakan ini kepada Pak Fahmi sebagai Ketua Serikat SPSI. Solusi yang pertama, Pak Lukman, kami sebagai perusahaan akan membiayai secara penuh pengobatan Anda. Lalu yang kedua, pekerjaan Anda akan direlokasikan di divisi yang tidak akan terkena paparan daunnya lagi. Lalu yang ketiga, jika sakit Anda lama tidak sembuh, maka perusahaan tidak akan membayar yang ada secara full. Jika Anda setuju, kita tanda tangan perjanjian pada kertas yang sudah saya buat ini. Dan tandanya sebelah sini. Lukman pun segera menandatangani perjanjian yang ada. Baik Ibu, sebelumnya saya juga minta maaf dan terima kasih atas kesempatannya yang Ibu berikan. Dan saya juga akan menerima semua konsekuensi yang Ibu berikan. Baik, karena sudah ditandai dan Pak, saya kan kepada Bapak Saldi sebagai Ketua Serikat SPSI untuk tetap mengawasi Pak Lukman. Oke, baik. Saya akan memastikan perjanjian ini terjalankan dan tidak ada yang dirugikan. Mungkin permasalahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima Semua kasih. pihak pun bersalaman dan berpisah dengan perasaan lega bahwa masalah telah diselesaikan dengan baik dan mencapai perdamaian. Maju, jadi. Tuh guys. Halo semuanya. Itulah persembahan drama dari kelompok 3. Dari kasus Lukman ini kita bisa belajar bahwa tentunya bagi para pekerja penting sekali buat memiliki prosedur selama bekerja yang ada di setiap perusahaan. Baik,
Perkenalkan saya Ahmad Rifal Hidayat dari kelas 4C. Saya Dewi Sinanggraini dari kelas 4A. Saya biasa Sulti dari kelas 4A. Saya Nazila Bualasana dari 4A pamit. Saya Sekali Nur Aziza dari kelas 4A. Saya Sulapso dari kelas 4C. Saya Sukamatu dari 4A. Saya Nurhati dari kelas 4B. Saya Salma Musisa Putri dari kelas 4A. Saya Yola Mustika Ardana dari kelas 4C. Saya Sarah Mauja dari kelas 4C. Saya Arya Setiaki dari 4B. Saya Muhammad Rizky Firdaus dari kelas 4B. Saya Akila Wiyuna dari kelas 4B. Saya Megan Rianti dari kelas 4B. Saya Cindy Aulia Herawati dari kelas 4B. Saya Widi Wulandari dari kelas 4A. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ipas ya. Beda guys.